Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hana Anisari, mahasiswa PPG Angkatan 4 Unesa, dan inilah video PPL siklus 1 dengan sistem daring. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11, Nanda Nandi saya. Ini ada gimana kabarnya, Virial? Kabarnya baik, Kak? Baik, Ya. Ibu. Baik. Terus ini ada Mas Farhan di depan saya, baik? Alhamdulillah baik, Ibu. Sadira, Mbak Sadira yang cantik jelita. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, baik semua ya. Jadi memang kita hari ini alhamdulillah bisa dipertemukan kembali dalam pelajaran SBK. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Yang tidak hadir tadi sudah izin ke saya itu Melani ya. Kurang sehat, mudah-mudahan Melani bisa segera sembuh. Nah, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita biasakan untuk selalu berdoa, semoga keberkahan bisa melimpahi perjalanan pembelajaran kita. Boleh minta tolong, siapa? Kang Farhan, Ketua Kelas, silakan mimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, Beri terima kasih. salam. Oh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah saling mendoakan ya di pagi. Baca kemarin modul bahan ajar yang saya berikan. Sudah adakah? Belum ada? Bu, dikit-dikit. Oh, sudah baca dikit-dikit. Alhamdulillah ya. Kalau gitu izinkan saya bertanya-tanya ya. Sekarang kita arisan kuis dulu ya, arisan pertanyaan. Teman-teman boleh siap-siap ya. Oke, Ade. Saya mau nanya nih, teater tradisional dari Sumatera yang di dalamnya terdapat permainan silat dalam bentuk panggung teater arena, artinya bisa dilihat dari berbagai posisi ya untuk penontonnya. Itu ludruk atau randai? Seingat saya randai deh. Randai ya. Oke, betul sekali, tepat sekali. Nanti kita buktikan lagi ya randai itu seperti apa ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kayaknya udah lumayan nih literasinya di rumah ya, sudah membaca sedikit-sedikit begitu. Ini tadi KD-nya yang akan kita coba pelajari, memahami konsep teknik dan prosedur seni peran bersumber seni teater tradisional dan memeragakan adegan sebuah konsep teknik dan prosedur seni peran yang bersumber dari seni teater tradisional. Ya, kenapa sih kita harus mempelajari teater tradisional? Ya, karena memang kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang berada dengan kondisi heterogen di mana banyak sekali bangsa dan suku. Teman-teman ada yang kenal ini nggak? Siapa nih? Kayaknya kalau Filza, saya tanya siapa Filza dia? Filza kenal nggak? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Oke, saya tanya lagi kalau yang ini kenal nggak? Siapa? Filza. Kenal nggak? Ini ceritanya sih teater tradisional juga. Kira-kira ini adegan apa? Ada yang mau menjawab? Silakan raise hand, please. Enggak, Bu. Nggak tahu ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi memang sebenarnya begini nih ceritanya. Makanya kita harus tahu. Ini salah satunya Pok Nori. Pok Nori itu tokoh lenong yang belum lama ini wafat ya. Nah, Pok Nori itu sudah wafat. Nah, sekarang ngelenong kita butuh figur baru. Siapa itu yang bisa kuat di tokoh lenong. Lenong itu salah satu kesenian tradisional Indonesia dari Betawi ya. Nah, ini makanya kenapa? Tadi kalau Lee Min Ho kenal ya, saya juga masih kenal sih gini-gini ya. Dia itu artis Korea yang suka drama Korea, pasti tahu angkatan kalian. Nah, tapi kalau ditanya mengenai teater tradisional, kita kadang-kadang lupa. Padahal kadang-kadang kita suka marah nih kalau ada yang mengklaim, wah itu ternyata reok diklaim sama Malaysia apa segala macam. Tapi kita sendiri nggak tahu reok itu seperti apa, kondo buleng itu seperti apa, lenong itu seperti apa, begitu ya. Jadi makanya
kita coba mendalami kesenian tradisional yang ada di bumi kita. Bantu untuk jawaban pertama, kira-kira apa teater tradisional yang Renata pahami? Iya Bu, saya jawab. Teater tradisional adalah teater yang berkembang di kalangan rakyat, yaitu suatu bentuk seni pertunjukan yang bersumber dari tradisi masyarakat di lingkungannya. Oke, berarti ya. Jadi memang itu awal sekali ya. Jadi sebelum ada teater modern ataupun teater kontemporer, teater tradisional lebih dulu hadir di kalangan masyarakat Indonesia ya. Ini ada naskah. Kira-kira gimana kalau tadi siapa yang sudah menjawab tentang naskah ya? Boleh bantu Bintang, naskah di teater tradisional kira-kira ada apa enggak? Ada. Iya. Kalau memang secara garis besar ada, tapi sebenarnya bisa dikatakan tidak ada karena memang tidak secara rinci dijelaskan oleh teater tradisional ya. Jadi memang teater tradisional itu naskah lebih diberikan secara lisan dan turun temurun gitu ya Bin ya. Nah ini ada apa aja sih jenis-jenis teater tradisional yang ada di Indonesia? Ini ada Reog, Ponorogo, ada Randai, ada Arje dari Bali, terus ada juga Kondo Buleng dari Sulawesi. Nah ini kita kalau ngelihat satu-satu, kayaknya kalau di forum ini kayaknya nggak cukup ya. Ini sudah saya kasih link YouTube-nya, silakan teman-teman nanti lihat sendiri kira-kira seperti apa. Tapi saya kemarin sempat jalan-jalan ke Taman Mini, saya share sekalian ya, boleh ya, dari Ponorogo. Seru banget. Nah, mau tahu seperti apa sih Reog Ponorogo? Kita coba ngobrol-ngobrol sama Mas yang satu ini. Besok nanti kalau udah nggak pandemi kita ikutlah ya, jalan-jalan sekali-sekali kalian bukan hanya ngelihat film di bioskop, tapi kita coba lihat secara langsung bentuk-bentuk teater tradisional. Nah itu ada satu lagi nih. Boleh kita tayangin Randai ya yang Randai, which now becomes rooted in Hawaii. To Honolulu, we bow our heads. In Manoa, we put our hands together to kindly ask forgiveness of the entire audience. To the young and the old, we pay our respects. We release our inner desires. We give our everlasting hope. We present the story of the Randai, the well-known tale of Maget Malending. Ya, itu tadi tentang teater Randai. Kalau menurut saya mah kayak gitu tuh menjadi kebanggaan buat kita ya. Teman-teman mau ada pertanyaan dari yang sudah kita sama-sama simak tadi? Ada pertanyaan dari siswa-siswi aku yang ada di sini, silakan kalau yang mau nanya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Siapa nih? Aku nggak lihat di sini nih. Siapa? Delis, Bu. Yuk, Delis. Oke, Delis. Silakan tanya, Del. Mengapa teater tradisional banyak dimainkan di alam terbuka? Iya ya, kalau kita tadi perhatikan yang namanya Randai itu sebenarnya di alam terbuka juga. Terus kemudian yang namanya ketoprak ataupun kondo buleng itu banyak juga disajikan di alam terbuka ataupun di pendopo-pendopo. Karena apa? Karena memang ini adalah kesenian tradisional yang sangat melekat erat pada masyarakat sekitarnya. Jadi sangat menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah ini sifat sosialnya yang sangat utama. Jadi kesederhanaan dalam teater tradisional itu yang membuat mereka itu bisa dimainkan di mana saja. Dan yang penting mereka ingin menghibur masyarakat di sekitarnya dan menyampaikan unsur-unsur atau makna ya, amanat dari masing-masing teater itu sendiri. Gitu ya, Delis? Ya. Oh iya, ya, Delis. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke LKPD ya. Nanti kalau mau sambil nanya lagi nggak apa-apa sih. Teman-teman silakan buka LKPD-nya yang kemarin sudah saya kirim. Terus kemudian silakan dibaca materinya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk membacanya. Nanti setelah itu kita presentasi ya. Salah satu teater tradisional
yang menarik perhatian saya yaitu wayang orang atau wayang wong yang diciptakan oleh Sultan Hamengkurat I, berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Teater ini membawakan cerita Ramayana dan Mahabharata versi Jawa. Bentuk penyajiannya ada unsur teater yang dibawakan oleh pemeran yang biasanya dalam bentuk tembang. Ada unsur tari yang sangat menonjol, kemudian musik pengiringnya menggunakan gamelan Jawa. Pakaian dikenakan mewah sesuai dengan gambaran para tokoh pewayangan. Dalam bentuk penyajiannya juga, Lengser adalah teater rakyat yang di dalamnya terdapat unsur tari, nyanyi, lakon yang di dalamnya syarat dan lelucon. Dahulu seni ini hadir dipentaskan pada malam hari di tempat yang terbuka dengan menggelar tikar bermodal pencahayaan obor, damar, atau oncor. Penokohannya itu ada tergantung cerita yang dibawakannya, ada seperti Ateng, Japar, Bang Tawes, Bang Songo, dan lain-lain. Ciri khasnya sendiri ada hiburan yang sederhana, jenaka dan menghibur, dekorasinya juga sederhana, penontonnya duduknya melingkar. Musik pengiringnya ada waditra, alat musik yang digunakan adalah ketuk, kendang, 2 buah saron, kempiang, kempul, gong, kecreng, dan rebab. Dalam perkembangannya, waditra yang digunakan semakin lengkap, yaitu ditambah dengan trompet, bonang, kecapi, gambang, dan jenglong. Itulah tadi pembelajaran kita di sesi terakhir ini. Boleh ada yang menyampaikan sedikit kesimpulan? Boleh dari Mbak Alia? Teater, Bu. Itu seni yang emang udah turun-temurun tampilkan di masyarakat, dan tari tradisional itu emang sangat melekat ke masyarakat terlebihnya di daerah masing-masing. Terus ada banyak juga rupanya. Iya, Bu, seperti itu, Bu. Teater tradisional itu juga merupakan hasil kreativitas suatu suku bangsa. Dia bersumber dari karya sastra lama atau sastra lisan daerah yang berupa dongeng, hikayat, atau cerita-cerita daerah lainnya. Terus terdapat banyak teater tradisional di Indonesia yang memiliki keunikannya masing-masing. Iya, betul banget ya. Jadi memang kalau kalian sudah baca bahan ajarnya bisa lebih lengkap lagi ya, memahami bahwa memang ceritanya itu ada yang berasal dari hikayat atau sastra-sastra lama, pujaga-pujaga yang berada di daerah masing-masing ya. Ya, saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai teman-teman semua yang sudah hadir di pembelajaran kita kali ini. Karena waktunya sudah hampir habis, sebenarnya saya mau kasih post test nih. Post testnya saya kasih linknya aja ya sebentar ya. Silakan nanti dikerjakan dalam waktu sekitar 10 menit lah, boleh lah. Cuman hanya 10 soal. Bentar. Ya, di room chat sudah kelihatan Google Form-nya untuk diisi? Udah, Bu Suci. Begitu aja, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kalian buat lebih memperhatikan kesenian tradisional kita. Sampai minggu depan kita akan bahas lagi mengenai teater tradisional dari kalian loh, dari bahasan yang sudah kalian bikin, kirim videonya ke saya, nanti kita bahas lebih jauh. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih, Bu. Waalaikumsalam, makasih, Bu. Ya. Dan lain-lain. Ciri khasnya Pasti banyak lagi. Ya, itulah tadi pembelajaran kita di sesi terakhir ini. Boleh ada yang menyampaikan sedikit kesimpulan, boleh?
Pertunjukan